Baik, sekarang kita akan mempelajari pusat massa 3 dimensi. Ya, kita akan mempelajari pusat massa untuk 3 dimensi. Jadi ini masih berupa titik-titik massa, ya, titik-titik massa. Nah, bagaimanakah sebenarnya posisi pusat massa untuk n partikel di dalam 3 dimensi itu? Bagaimana pusat massa partikel untuk 3 dimensi ini? Nah, untuk sumbu X, karena 3 dimensi maka ada 3 sumbu, X, sumbu Y, sumbu Z. Maka sumbu X itu 1/m dikalikan sigma MIXI dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk sumbu Y sama dengan 1/m sigma MIYI dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Terus kemudian untuk sumbu Z 1/m sigma I dari 1 sampai N untuk MI dikalikan dengan ZI. Nah, ketiga ini pusat massa ini bisa kita ringkas menjadi vektor posisi dari pusat massa R pusat massa, yaitu 1/m sigma I 1 sampai dengan N terus kemudian MI kalikan dengan RI. Ini vektor posisi dari pusat massa untuk titik-titik massa di dalam 3 dimensi. Penulisan di atas itu bisa kita sederhanakan menjadi RPM sama dengan XPM I ditambah YPM J ditambah ZPM K. Nah, ini bisa kita tulis ulang juga menjadi RI sama dengan XI I ditambah YI J ditambah dengan ZI K. Nah, ini pusat massa untuk 3 dimensi, ya. Nah, lalu bagaimana jika bendanya itu berupa objek-objek yang bukan titik pusat massa, tetapi objek-objek kontinu, seperti misalkan benda-benda yang kita saksikan sehari-hari, ya. Ada tongkat, terus kemudian ada bola dan seterusnya seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang pusat massa untuk benda-benda solid atau benda-benda padatan. Benda-benda padatan atau benda-benda solid ini dia memiliki distribusi materi yang kontinu. Artinya sejatinya dia terdiri dari titik-titik pusat massa yang banyak sekali, ya. Karena itulah titik-titik pusat massa itu tersebar secara kontinu itu. Jadi kita bisa melihat bahwa benda yang solid itu sejatinya adalah terdiri dari titik-titik pusat massa yang banyak sekali, ya, berimpitan satu sama lain. Karena itulah kita menyebutnya distribusi materinya kontinu. Misalkan seperti ini, kita memiliki sebilah batang yang semacam ini, ya. Sebilah batang ini bisa kita iris-iris menjadi irisan yang lebih kecil seperti itu, banyak sekali. Nah, irisan-irisan ini, ya, bisa dibuat lebih kecil lagi, ya, bisa dibuat lebih kecil lagi. Katakanlah setiap irisan, setiap potong irisan itu kita simbolkan sebagai delta MI, ya, delta MI. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa titik pusat massanya itu adalah 1/m sigma, ya, dari I sampai N untuk MI kali XI. Bagaimana jika delta MI nya kita buat lebih kecil lagi? Maka kita bisa notasikan sebagai delta MI menuju 0, ya. Karena delta MI-nya itu menuju 0, maka kita ganti notasi sigma dengan integral, sehingga kita mendapatkan XPM sama dengan 1/m integral XDM, YPM sama dengan 1/m integral YDM, ZPM sama dengan 1/m integral ZDM. Dengan DM ini merupakan elemen massa, ya. Jadi DM ini merupakan elemen massa itu, ya, sebagai pengganti dari delta MI tadi. Nah,
bagaimana jika kemudian objek itu memiliki rapat massa yang seragam. Jadi objek memiliki rapat massa yang seragam. Rapat massanya kita simbolkan sebagai rho, ya, dengan notasi rho. Maka kita bisa menuliskan bahwa rho sama dengan dm dibagi dengan dv, atau m besar per v, ya. Sehingga kita bisa menulis dm sama dengan m per v kalikan dv, ya. Maka xpm bisa kita tulis ulang menjadi 1/m integral x dikalikan m per v kalikan dv. Sehingga kita bisa menulis xpm sama dengan 1/v integral x dv. Maka demikian juga untuk ypm, 1/v integral y dv. Zpm sama dengan 1/v integral z dv. Dengan dv ini merupakan elemen volume atau volume yang sangat kecil, tetapi tidak sama dengan 0. Ya, jadi dv ini adalah elemen volume. Lalu kita akan belajar bagaimana hubungan antara pusat massa dengan simetri, ya. Bagaimana hubungan antara pusat massa dengan simetri? Semua benda biasanya memiliki simetri, ya. Jadi dia setangkup. Nah, objek-objek itu yang dia memiliki rapat massa seragam, ya, maka simetri dari objek tersebut itu biasanya menginformasikan atau menunjukkan lokasi dari pusat massanya. Jadi simetri dari objek itu biasanya disitulah terletak pusat massa dari benda tersebut. Misalkan, ya, kita memiliki sebuah lingkaran yang seragam, ya, maka simetrinya ada di tengahnya itu, maka tengahnya itu adalah pusat massanya, ya. Simetrinya bisa kita tarik dari garis manapun, diameter manapun, maka kita akan ketemu bahwa titik pusat massanya ada di tengah itu. Bagaimana kalau kerucut? Simetrinya ada di garis tingginya, maka titik PM-nya ada di garis tingginya itu. Bagaimana kalau objeknya berupa seperti ini, ya, sebuah kotak yang berunggah, ya, di tengahnya berunggah, ya. Jadi kita arsir untuk menunjukkan bahwa kotaknya berunggah, maka titik pusatnya ada di tengah kotak itu. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa pusat massa itu tidak terletak di dalam objek tersebut. Jadi tidak setiap pusat massa itu terletak di dalam objek atau di dalam benda itu. Pusat massa bisa terletak di luar objek atau di luar diri benda. Jadi pusat massa ini bisa terletak di luar diri benda itu, ya. Nah, kalau yang lingkaran sama kerucut ini pusat massanya ada di dalam diri benda itu, ya. Jadi hati-hati di sini. Biasanya kita selalu mengira bahwa pusat massa itu pasti terletak di dalam diri benda itu. Pusat massa bisa terletak di luar diri benda itu. Sekarang kita akan mencoba berlatih untuk contoh kasus. Misalkan kita memiliki 3 partikel, ya. Ada 3 partikel, M1 sama dengan 1,2 kg, M2 sama dengan 2,5 kg, M3 sama dengan 3,4 kg. Nah, mereka semuanya 3 titik partikel itu membentuk formasi segitiga sama sisi.
Mereka membentuk formasi segitiga sama sisi. Berapa sisinya? Sisinya sebesar A, nilainya adalah 140 cm. Ini segitiga sama sisi dengan A sama dengan 140 cm. Maka di manakah pusat massa dari sistem tersebut? Ini di manakah pusat massa dari sistem tersebut? Untuk bisa menyelesaikan itu, maka kita bantu dengan gambar grafis, ya. Kita bantu dengan grafis. Agar lebih mudah, maka salah satu dari pusat massa itu, salah satu dari titik massa itu, titik partikel itu kita letakkan di pusat koordinat di titik 0,0 itu, ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa M1 itu ada di pusat koordinat, terus kemudian ada M2, ada M3. Semuanya membentuk segitiga sama sisi. Nah, M1 ada di pusat koordinat ini, terus kemudian M2 kita gambar sejauh 140 cm, terus kemudian M3 itu berada eh, di atas garis 70. Ya. Jadi antara M1 dan M2 titik tengahnya adalah 70, kita garis tinggi ke atas M3 sedemikian rupa sehingga A-nya nanti 140. Maka kita bisa menulis bahwa M3 itu ada di ketinggian 121 cm, ya. Nah, untuk bisa menghitungnya maka kita perlu informasi koordinat-koordinatnya itu. Kalau M1 bisa kita anu ya 0,0. Terus kemudian M2 gampang, M3 yang belum ada informasinya. Maka kita lihat bahwa M3 itu adalah 140 cm kosinus 60 derajat X3-nya. Terus kemudian Y3 itu 140 cm sinus 60 derajat. Lalu kita kumpulkan ya koordinat pusat massanya itu. Nah, titik pusat massa untuk titik massa, bukan titik pusat massa ya. Titik massa 1 massanya 1,2 kg, posisinya X 0,0. Terus kemudian yang kedua itu 2,5 140,0. Yang ketiga 3,4 70,121 ya. Sehingga kita bisa menuliskan XPM itu sama dengan M1 kali X1 ditambah M2 kali X2 ditambah M3 kali X3 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 ditambah dengan M3. Ini kita masukkan angka semuanya, Anda akan ketemu angka 83 cm. Ya. Untuk YPM kita masukkan M1 dikalikan X1 ditambah M2 kali M1 kali Y1 ditambah dengan M2 kali Y2 ditambah M3 kali Y3 dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah M3. Anda masukkan angka semuanya, nanti kita akan ketemu angka 58 cm. Jadi, kita mendapatkan bahwa titik pusat massanya ada di koordinat 83,58. 83,58. Nah, ini titik pusat massa.